Euforia supporter Indonesia terlalu lebay, baru menang sekali namun berasa juara dunia. Itulah kritikan tajam dari seorang mantan pemain timnas Indonesia, Diego Missel. Ex-pemain naturalisasi timnas Indonesia tersebut kerap kali memberikan kritikan serta statement yang cukup kontroversial. Baru menang sekali udah ngerasa kayak Piala Dunia. Aduh, Bang Diego Missel lagi yang bikin kata-kata begitu ya. Aduh, gimana Bang Diego ya? Mungkin abang nggak ngerasain kali bang, nggak pernah ngerasain gimana di ronde 3 gitu. Jadi bangganya kita timnas. Dulu zaman abang aja kita AFF bangga bang, AFF loh. Dulu tuh ada bang, negara mana entah negara Konoha atau mana ya yang kebantai Bahrain itu 10-0. Dan salah satu backnya itu kalau nggak salah namanya Diego Rini kayaknya dulu tuh, Diego Rini itu backnya, dan itu nggak tanggung jawab sih menurut aku. Sudah Masuk Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, teman-teman semua, saudara semua dimanapun anda berada, semoga anda semua sehat selalu guys. Amin amin ya robbal alamin. Nah guys, ada seorang mantan pemain timnas tahun 2012 yang bernama Diego Missel. Dia bikin status di sosial medianya guys dengan kalimat yang menyindir. Wah, baru menang sekali lawan Arab Saudi, udah kayak juara Piala Dunia. Wah, dari kalimat statusnya itu guys, bikin fans timnas mengecam dia, kecewa dengan dia, dan emosi lah tentunya. Karena tahu sendirilah, Indonesia versus Arab Saudi itu sampai 14 pertandingan belum pernah menang guys. Dan yang terakhir Indonesia alhamdulillah bisa menang. Ya kita gembira lah, senang lah. Ngapain Diego Missel ini kok berani-beraninya bikin status di sosmednya dengan kalimat begitu guys ya. Wah. Oke guys, seperti apa guys infonya? Yuk langsung kita klik ke video pertama guys. Euforia supporter Indonesia terlalu lebay, baru menang sekali namun berasa juara dunia. Itulah kritikan tajam dari seorang mantan pemain timnas Indonesia, Diego Missel. Ex-pemain naturalisasi timnas Indonesia tersebut kerap kali memberikan kritikan serta statement yang cukup kontroversial. Baru menang sekali udah kayak juara Piala Dunia, itulah komentar Diego Missel lewat akun Instagramnya. Lantas hal tersebut langsung memancing reaksi panas dari supporter Indonesia. Komentar Diego Missel tersebut dianggap meremehkan perjuangan timnas Indonesia yang baru saja mencatat kemenangan susah payah dan bersejarah melawan tim kuat Arab Saudi. Tak sampai di situ, berada di kolam yang sama, tahukah kalian ternyata Diego Missel mengaku mengidolakan sang legenda, Bung Towel. Bagaimana menurut kalian? Ya. Bagaimana menurut anda guys? Komen di bawah. Tiba-tiba muncul Diego Missel kenapa ya bikin status kayak gitu sekarang ini? Membutuhkan simpatika, sorotan publik, atau membutuhkan followers mungkin ya. Dulu tuh ada bang, negara mana entah negara Konoha atau mana ya yang kebantai Bahrain itu 10-0. Dan salah satu backnya itu kalau nggak salah namanya Diego Rini ya. Diego Rini. Diego Missel bang, Diego Missel. Terus terang aja lah bang, itu backnya, Diego itu Rini. tanggung jawab sih menurut aku. Sudah kebobolan 10-0, sekarang nginirin timnas kita. Itu kan dia back loh, padahal kan tanggung jawab dia. Iya. 10-0 itu sepak bola atau voli bang, atau bola voli sih. Lah. Lebih baik sih kalau aku menjadi Diego Rini ini mending menyontoh seperti Gonzales. Itu jiwa nasionalismenya tinggi. Betul. Dia nonton ke GBK dengan teman-teman seangkatannya, mensupport timnas yang kita. Ini adalah timnas era emas, bukan timnas era dark system atau era kegelapan. Terus keluar lagi statement, mending timnas Indonesia lawan Borneo dulu aja. Yang mana tahu bang, Martin Pas, Verdong, Tom Hayi, Ragnar lawan Liga Konoha. Ya tidak mau lah. Ngapain juga itu training, itu bukan lawan. Tapi kok ada ya kayak gini? Mending kalau butuh simpati sih atau butuh sorotan publik, mending jualan baygon aja bang. Jualan baygon apa keripik lah, biar nanti ada berita bekas pemain timnas tahun 2012 yang dulu sempat membela sepak bola Indonesia, sekarang jualan baygon. Itu malah banyak yang simpati bang. Lebih baik kayak gitu sih. Jadi jangan ganggu timnas kami, ini namanya proses berkembang. Dulu itu masa lalu bang, masa lalu kamu yang sungguh di dasar laut yang paling dalam, sungguh kelam. 10-0
Wow, Jadi itu adalah sejarah. 10-0 guys, 10-0. Sebelum laga kita ke Bahrain, yang pertandingan pertama yang kita away ke Bahrain itu kan, itu loh pelatih Bahrain bilang dulu timnas Indonesia pernah kalah sama kita 10-0. Jadi kenapa saya harus takut dengan Indonesia? Itu siapa juga Bang Mister dan sistem yang mengukir sejarah kayak gitu. Terus sekarang muncul marah-marah kayak gitu, butuh sorotan publik. Kalau butuh followers sih kayaknya bisa, tapi ya dihujat dulu. Mending lebih baik main bola voli aja Bang daripada bermain sepak bola. 10-0 udah kena peringatan FIFA pula. Wah, Duh, parah Pi. stop ya Bang, cukup. Ya, cukup untuk mengkritik Lah, ini lagi salah satu mantan pemain timnas Indonesia zaman ke-8 Digur ini. berkomentar tentang kemenangan Indonesia melawan Arab Saudi kemarin dengan skor 2-0. Di komentarnya seperti ini. Baru menang sekali udah kayak juara Piala Dunia, Bang. Bukan menang sekali aja nih. Abang harus tahu, Bang Diego Michel. Kita udah 43 tahun nggak pernah menang lawan Arab. Jadi ini kemenangan penting untuk kita menuju Piala Dunia 2026, guys. 43 tahun belum pernah menang lawan Arab, guys. Jadi, kalau komentar abang kalau menang kita nih seperti kayak juara dunia. Di zaman abang, menang lawan siapa? Lawan Kamboja. Ya, Kamboja. Timor Leste. Iya. Ini lawan Arab, coy. Haha. Rankingnya 25 dunia. Makanya kita bangga. Dan kita harus menikmati kemenangan ini. Setelah komentarnya itu 5-6 ramai di media Arab sosial. Saudi ya, kayaknya. Di akun Instagramnya, Diego Michel ramai-ramai diserang oleh pencinta sepak bola Indonesia. Oh ini tuh yang komen baru menang sekali udah kayak menang Piala Dunia. Udah kasih apa buat Indo? Ngasih masa suram. Ngasih towel job Bang. Suruh cabut apa Bang dari Indo? Indo gak butuh orang sampah kayak dia. Setelah komentarnya Indonesia menang seperti kayak Piala Dunia, ramai Bang. Postingannya, komentarnya 1.314 orang komen. 70% negatif. Bilang dia pemain bulldogs doang. Tidak ada skill untuk timnas Indonesia. Hei, apa prestasimu Diego Michel? 10-0 melawan Bahrain. Astaga. Pacarin nih kita pilih prestasinya Bang. Gak ada urusan sama sepak bola. Gak ada urusannya tuh pacaran ini kita pilih. Menurut kalian gimana guys? Komentar Diego Michel ini emang memecah belah bangsa ya? Memecah pecinta sepak bola Indonesia yang masih senang-senangnya kemenangan Indonesia melawan Arab Saudi kemarin. Komen, mari kita diskusi ya. Lah, Sangat disayangkan sekali nih status sosmednya Diego Michel, guys ya. Menyindir timnas kok begitu ya. Baru menang sekali udah kayak juara Piala Dunia. ini baru menang sekali udah ngerasa kayak Piala Dunia. Aduh, Bang Diego Michel lagi yang bikin kata-kata begitu ya. Aduh, gimana Bang Diego ya? Mungkin abang nggak ngerasain kali Bang, nggak pernah ngerasain gimana di ronde 3 gitu. Jadi bangganya kita timnas. Dulu zaman abang aja kita AFF bangga Bang, AFF loh. Lawannya Laos, Kamboja, Myanmar itu kita Ya, bangga sangat Bang. bangga sekali Mungkin itu. abang nggak lagi mabuk kan? Dulu kan abang sering mabuk-mabuk gitu dipecat dari klub lah. Berita Diego Michel nih guys, berita Diego Michel guys. Bikin owner di klub malam dipecat PBFC. Oh, Tiba mabuk lah, bikin owner lah di klub malam gitu. Enggak kan Bang ya? Ini kok abang nggak ada bangga-bangganya gitu jadi warga negara Indonesia malah ngeledek begitu gitu. Maksudnya gimana Bang? Dulu zaman AFF aja kita Bang. Mungkin abang nggak pernah ngerasain kali Bang. Gimana waktu di ronde 3 gitu euforia. Oh luar biasa Bang, cobain Bang. Coba dah Bang berprestasi di klub dah, siapa tahu dipanggil timnas kan. Cobain aja Bang Diego Michel, jangan gak usah bikin begini Bang. Abang mana abang mantan pemain, kita mah respect banget sama Bang Diego Michel nih, cuman ya gimana gitu. Pemain timnas sekarang itu nggak ada Bang, keluar klub malam tiba-tiba bikin owner gitu, nggak ada yang model-model kayak gitu Bang. nggak ada. Kalau model Sekarang pemain timnas tuh disiplin semua. Kalau ada yang sampai keluar di klub malam, pasti sudah dicoret pelatih Sinteyong kok. kayak abang dulu di timnas juga, saya rasa sih pasti nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada juga yang gitu-gitu kan. Nggak ada yang clubbing, nggak ada yang klub malam gitu, nggak ada kan. Kalau yang sekarang sudah pasti bisa dipastikan nggak ada Bang. Jadi ya memang beda Bang tuh Bang Diego Michel segitu dulu. Kurang-kurangin Bang begini Bang. Pengikut toel Bang, nggak usah ditambah-tambahin Bang. Nggak juga udah banyak netizen tiba-tiba banyak pro toel Bang. Abang lagi pemain, aduh. Ada apa dengan Diego Michel? Ya, ada Pemain apa nih, Borneo FC ini seolah kembali menunjukkan ketidaksukaannya pada timnas Garuda. Wah. Ketika hampir seluruh masyarakat Indonesia merayakan kemenangan atas Arab Saudi dengan euforianya, Diego seolah tidak senang. Dia malah menyinyir di kolom komentar Instagram dengan cuitan, baru menang sekali. Mungkin Diego ingin main bersama timnas lagi, tapi tidak ada kualitas kok mau main. Udah kayak juara Piala Dunia. Padahal sangat wajar jika timnas dan supporter Indonesia merayakan kemenangan ini. Pasalnya ini merupakan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia.
seolah iri dengan kemajuan timnas sekarang yang berbeda dengan zamannya dulu. Bahkan, bukan hanya kali ini Diego nyinyir timnas. Dulu pun dia sempat menantang timnas melawan klubnya, Borneo FC. Waduh, kayaknya Diego satu komplotan sama Bung Tawel. Waktu kita masih, kalau jujur ya, kita masih di timnas, kalau 2 atau 3 pemain naturalisasi di tim, itu banyak sudah komplain dari netizen. Sudah dibilang mau dijajah ini gini segala macam. Ya, tapi sekarang saya jujur aja ya. Tapi sekarang sudah berubah semuanya. Sekarang sudah mungkin open minded sekarang. Sekarang sudah didukung semuanya mungkin ya. Mungkin Indonesia butuh untuk sementara sekarang mungkin dia butuh banyak pemain naturalisasi untuk ya mungkin kualitas naik dulu. Ya kita lihat sekarang performa naik. Performa naik, result naik, di ranking di FIFA semua naik, semua positif, jadi semoga ya Indonesia maju terus, itu aja. Nah, kita terlalu banyak komunikasi, tapi kemarin waktu saya masih di timnas, saya bicara sama Sen untuk yang lain, tapi yang baru belum pernah. Tapi yang penting mereka kontribusi dengan sepak bola Indonesia, itu yang penting. Masuk Piala Dunia. Sejarah ditorehkan tim nasional Indonesia. Untuk pertama kalinya menang melawan Arab Saudi dalam 14 pertemuan. Wah, 14 Sebelumnya, pertemuan menang pertama kalinya, guys. Nih, ya pantaslah kita bergembira ria seperti juara Piala Dunia. 2 kali imbang dan 9 kali tumbang. Wonderkid Marcelino Ferdinand menjadi bintang lewat brace yang dibukukan di menit ke-32 dan 57. Kemenangan yang sangat spesial dan patut diapresiasi. Rekor lainnya, Indonesia menjadi negara ASEAN pertama yang meraih poin 6 di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, Thailand pada 2018 hanya meraih 2 poin dari 10 laga dengan 2 kali imbang dan 8 kali tumbang. Pada 2022, Vietnam meraih 4 poin hasil sekali menang, sekali imbang, dan 7 kali tumbang. Kemenangan ini juga akan mengatrol posisi Indonesia di ranking FIFA dari peringkat 130 saat ini. Mengalahkan Arab Saudi membuat Indonesia mendapatkan tambahan 19,16 poin. Dari 1115,94 poin menjadi 1135,1 poin. Indonesia berpotensi naik ke peringkat 125 FIFA. Sukses mengalahkan Arab Saudi membuka peluang timnas Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan ini membuat tim arahan pelatih Sintayong naik ke posisi ketiga klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Posisi puncak ditempati Jepang dengan 13 poin setelah menang 3-1 melawan Cina. Australia di posisi kedua dengan poin sama-sama 6 dengan Indonesia. Sementara Arab Saudi merosot ke peringkat keempat dan Cina di posisi kelima juga dengan 6 poin. Juru kunci ditempati Bahrain dengan 5 poin yang masih akan bermain melawan Australia. Bahrain juru kunci, oke. Benar-benar sengit. Rasain lo. Bukan kebetulan kemenangan 2-0 terjadi menjelang tanggal 20 November 2024. Cocok logi tentunya. Selamat buat Sintayong, selamat buat seluruh pemain timnas, selamat untuk PSSI, dan tentunya selamat buat supporter timnas Indonesia di seluruh penjuru dunia. Bangkit sepak bola Indonesia, semangat menolak menyerah. Sepak bola tanpa rekayasa, sepak bola tanpa mafia. Oke. Ketika nama-nama pemain untuk Piala AFF. Nih guys, info guys, nama-nama pemain untuk Piala AFF 2024 guys. Mantap, siapa sajakah dia guys yang akan diturunkan Coach Sintayong? Mortal Kombat se-Asia Tenggara ini sudah dirilis. Dimana kemarin gue udah bahas soal Gardo Callingnya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang gue nggak bisa jawab satu persatu, boy. Yang pertama adalah soal lu pada nanya nih, kenapa si A nggak ada, kenapa si B nggak ada, si C nggak ada. Contohnya ya, Rido nggak ada, Sananta nggak ada. Dan pemain-pemain yang usianya masih 23 tahun, yang main di timnas senior, tapi kenapa nggak dapat kesempatan di timnas U23 kali ini? Koreksi gue kalau gue salah. Ini semua pemain yang dipanggil ini, kecuali mungkin El Bucin sama El Nunduk ya. Ini mereka semua itu eligible untuk bermain di Piala Asia U23. Target dari El Rotasi, Sintayong, itu adalah regenerasi tim U23. Dimana mungkin kalian belum pada tahu, kalau misalnya timnas itu ada jenjangnya boy. Ada dari U16, nanti U16 promosi ke U20, U20 promosi ke U23, U23 jembatan menuju ke senior. Jadi emang tim ini itu disiapin untuk Piala Asia atau event-event U23. Kayak Piala Asia dan juga SEA Games. Terus kenapa Lakaka, Eloyo itu lebih dipilih dibandingkan Jens Raven? Gue pribadi pun nggak tahu ya kenapa justru Jens Raven pemain yang di scout langsung sama Sintayong itu justru nggak dibawa. Gue nggak ngerti sih sebenarnya. Mungkin kalau ada yang kira-kira tahu ya silakan di komentar aja boy. Mungkin alasan paling klasiknya adalah klub nggak akan ngizinin, mungkin ya. Terus kalau misalnya buat U23 kenapa El Nunduk sama El Bucin dibawa bang? Sekali lagi ini menurut gue pribadi boy. Kalau untuk Arhan karena Doi itu dapat menit main di klubnya itu jarang banget. Hanya 2 pemain di atas 22 tahun guys, yaitu Asnawi dan Arhan.
gue ya. Mungkin buat ngejaga match fitnessnya dia boy. Tapi kalau buat Asnawi, ini sekali lagi menurut gue, apakah ini sebuah clue kalau misalnya pintu untuk bermain di timnas senior yang tim utamanya, apakah udah tertutup boy buat Asnawi? Kalau kita lihat di posisi bek kanan tuh ada Kevin Dix, ada Yakub Sayuri, ada Sandy Walsh. Mungkin ini menurut gue. Jadi gue harap ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya boy. Kalau ada masih mau tanya silakan ditanyakan aja. Terima kasih banyak udah di-follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. Oke, gimana guys menurut kalian skuad Piala AFF nanti yang akan diturunkan Sinteyong dengan mengandalkan umur rata-rata di bawah 22 tahun guys. Wah. Dan hanya ada 2 pemain di atas 22 tahun guys. Wah. Gimana menurut kalian guys? Gimana menurut kalian? Komen di bawah guys ya. Oke guys. Cukup sekian guys info yang kami berikan untuk Anda semua, semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk Anda semua guys ya. Dan jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.